Jiwa dan ragaku, sebab tak 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Catatan si Bang Evan, licik si Husai, jahat si Husai. Bagaimana fakta yang sebenarnya adalah si Husai memberikan nasihat yang jahat kepada Absalom. Ternyata nasihat si Husai dianggap lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Kenapa Absalom meminta nasihat kepada kedua orang ini? Alasannya adalah demi kelangsungan kerajaan yang Absalom bangun. Ini yang keren. Absalom tidak mengetahui fakta yang sebenarnya atau jalan cerita yang sebenarnya jikalau ternyata Husai telah memberikan nasihat yang jahat untuk Absalom, meskipun Absalom memandang itu hal yang baik, lebih baik nasihatnya daripada nasihat Ahitofel. Kenapa Absalom gak tahu? Karena Absalom tidak kenal siapa Tuhan Allah yang disembah Daud selama ini, walaupun Absalom adalah anaknya Daud. Loh, kok Bang Evan tahu? Lah, gua baca Alkitabnya dari 2 Samuel pasal 17. Iya. Ternyata jalan ceritanya Tuhan Allah yang menentukan dan memutuskan seperti itu. Begini, keputusan memberikan label jahatkah Husain bukan menjadi fokus gua. Fokus gua adalah karena Husain tahu dan kenal siapa itu Daud, dan Daud juga kenal siapa Tuhan Allah, maka Husai pun juga tahu siapa Tuhan Allah karena Husai kenal Daud. Ketika kita kenal Tuhan Allah, maka kita juga mengenali rencana-rencana yang Tuhan Allah rancangkan dalam hidup kita. Manusia yang tidak mengenal Tuhan Allah, manusia itu pun juga tidak akan pernah tahu rencana-rencana Tuhan Allah. Husai karena takut akan Tuhan, sebab Daud pun juga takut akan Tuhan, maka Husai masuk dalam rencananya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita mendapatkan hal seperti yang dialami Raja Absalom ataupun hal yang dialami Husai. Bahkan kita bisa dianggap musuh ataupun dianggap pahlawan. Kembali lagi dari posisi mana kita memandangnya, dari pihak kawan atau lawan. Namun satu hal yang gue harap, pastikan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Caranya bagaimana? Kenalilah Tuhan Allah Yesus Kristus dulu, maka kita akan mengenali setiap rencana-rencananya. Takutlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab pastilah rencana-rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Haleluya, amin.